Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nima Dudi Santi Oktayani, bisa dipanggil Santi Oktayani. Saya dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 20. Di video ini saya akan membahas tentang tokoh yang ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tokoh yang akan saya bahas yaitu Latif Hendraningrat. Mungkin di antara teman-teman banyak yang belum mengetahui siapa sih itu Latif Hendraningrat. Namun mungkin di antara teman-teman sudah pernah ada yang melihat foto yang di samping ini. Ini merupakan foto saat penaikan bendera merah putih yang pertama kalinya saat diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Di foto ini kalian dapat melihat seseorang yang sedang mengerek bendera merah putih namun menggunakan seragam pasukan Jepang lengkap dengan atribut serta pedang katana di pinggangnya. Beliau adalah Latif Hendraningrat. Untuk mengetahui dan mengenal lebih dalam tentang Latif Hendraningrat, selanjutnya saya akan membahas tentang biografi beliau dan juga kontribusi beliau dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yuk simak videonya. Latif Hendraningrat. Beliau dilahirkan pada tanggal 15 Februari tahun 1911. Beliau merupakan keturunan berdarah Ningrat Jawa dari pasangan Raden Mas Muhammad Said Hendraningrat dengan Raden Ajeng Heirani. Sang ibunda wafat ketika beliau masih berumur 1 tahun. Kemudian ayahnya menikah lagi dengan perempuan asal Garut dan kemudian Latif Hendraningrat memiliki 3 orang adik tiri. 3 orang adik tirinya bernama Rukmini, Siti Salamah, dan juga Rukmito Hendraningrat. Latif Hendraningrat juga masih berkerabat dekat dengan Ishak Cokro Hadisurjo yang merupakan tokoh pergerakan yang turut serta mendirikan PNI bersama Soekarno. Masa sekolah Latif Hendraningrat. Beliau pertama kali bersekolah di Europe Lager School yang berada di Jakarta, Cianjur, dan juga Pasuruan. Setelah beliau meluluskan sekolahnya di sana, beliau melanjutkan sekolahnya lagi di Sekolah Menengah Mulu yang berada di Bandung dan Surabaya. Kemudian setelah beliau menamatkan sekolah menengahnya, beliau melanjutkan sekolahnya di AMSB yang setara dengan SMA yang berada di Kota Malang. Setelah beliau menamatkan sekolah menengah atasnya, beliau melanjutkan sekolahnya lagi di Sekolah Tinggi Hukum yang bernama Rex Hoch School yang berada di Jakarta. Beliau juga pernah bersekolah di Teacher College yang berada di Columbia. Sejak muda, Latif Hendraningrat sudah turut dalam pergerakan nasional. Beliau merupakan anggota dari Perkumpulan Indonesia Muda dan Surjawirawan, Laskar Kepanduan Organ Partai Indonesia Raya atau Parindra yang dirintis oleh Dr. Sutomo, salah seorang pendiri Budi Utomo pada tahun 1930. Pada masa kependudukan Jepang, beliau mulai tertarik dengan bidang ketentaraan. Beliau pun bergiat di Pusat Latihan Pemuda atau Seinen Kunrensho yang dibentuk oleh pemerintah Dainippon pada saat itu. Ketika Peta atau Pembela Tanah Air dibentuk pada 3 Oktober 1943, beliau langsung mendaftarkan diri. Pada saat itu juga beliau diterima. Karir beliau cukup bagus. Pangkat terakhir dari beliau yaitu Chu Dancho atau Komandan Kompi yang berada satu tingkat di bawah Gaidancho atau Komandan Batalion yang merupakan pangkat tertinggi untuk orang Indonesia di peta. Pada akhir hayatnya, beliau wafat pada tanggal 14 Maret 1983 di usianya yang ke-72 tahun. Kemudian jenazahnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan dengan upacara militer. Kontribusi Latif Hendraningrat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah beliau merupakan salah satu golongan pemuda yang dimana pada saat itu golongan pemuda menjadi pemicu diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Saat sebelum acara proklamasi dimulai, beliau dipercaya dan ditugaskan untuk mengamankan rumah Soekarno yang dimana pada saat itu menjadi lokasi diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Beliau tak hanya mengamankan halaman depan rumah Soekarno yang menjadi lokasi pada saat itu, melainkan beliau juga menempatkan beberapa prajurit peta pilihannya untuk berjaga-jaga di sepanjang rel kereta api yang berada di belakang rumah Soekarno. Usai pembacaan proklamasi kemerdekaan, Latif Hendraningrat bertindak sebagai pengibar sangsaka merah putih bersama Suhut Sastrokusumo dan juga Surastri Karma Trimurti. Alasan saya memilih tokoh Latif Hendraningrat untuk saya bahas dalam video ini adalah
karena menurut saya masih banyak orang yang belum mengetahui dan belum mengenal siapa itu Latief Hendraningrat. Dan juga banyak kesalahpahaman atau hoax yang beredar tentang siapa orang yang pertama kali mengibarkan bendera merah putih pada saat upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Padahal kenyataannya pada saat itu ada 3 orang yang mengibarkan bendera merah putih. Yang pertama adalah Latief Hendraningrat, yang kedua Suhut Sastrokusumo, dan yang ketiga Surastri Karma Trimurti. Dan juga berdasarkan informasi yang saya baca, Latief Hendraningrat dikenal sebagai seseorang yang rendah hati, siap di segala kondisi, dan juga dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Terbukti dari beliau dipercaya untuk mengamankan lokasi proklamasi kemerdekaan yang dimana pada saat itu merupakan kediaman dari Soekarno. Sekian dari video saya, semoga apa yang saya bahas dalam video ini dapat bermanfaat bagi orang-orang yang menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Bye!